Terima kasih. Baiklah, saya akan memperlihatkan ke-10 tanggapan dari orang lain tentang korupsi dan ke-10 perilaku kooperatif. Halo, selamat malam. Korupsi menurut saya adalah kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita atau apa yang bukan menjadi milik kita. Contohnya, saya disuruh mama saya ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga kami. Saya dikasih uang senilai 1 juta rupiah dan total pembelanjaan saya jumlahnya 750.000 rupiah. Berarti saya masih punya sisa uang 250.000 rupiah untuk saya kembalikan kepada mama saya. Tapi saya melaporkan kepada mama saya bahwa total pembelanjaan senilai 1 juta rupiah. Padahal sebenarnya saya harus mengembalikan 250.000 rupiah, tapi saya mengambilnya. Itu namanya korupsi. Dan bagaimana caranya mengatasi korupsi tersebut? Menurut saya adalah nilai. Nilai apa itu? Nilai kejujuran. Kita belajar dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang jujur. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang jujur, kita tidak akan berani mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Kita tidak akan berani mengambil apa yang bukan hak kita. Seperti itu. Korupsi ada beberapa macam. Ada korupsi waktu, korupsi tenaga, dan uang atau harta negara. Tetapi yang paling tren sekarang korupsi uang negara. Kalau untuk sekarang ini korupsi uang atau harta negara susah dilenyapkan karena sudah menjadi darah daging bagi para pejabat. Kalau untuk mengatasi korupsi, bagi para pelaku tentunya harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi itu pun semua tentunya tergantung dari undang-undang anti korupsi dan pemerintah. Hanya itu. Jadi pendapat saya mengenai korupsi ini ialah sesuatu yang sangat tidak patut untuk dicontohi dan tidak patut untuk kita tiru, di mana salah satu oknum melakukan penggelapan atau penyelewengan uang yang bukan miliknya pribadi melainkan milik negara. Dan saran saya atau untuk mengatasi ini kepada pemerintah-pemerintah yang ada supaya dapat meningkatkan teknologi-teknologi yang ada. Karena di masa milenial ini teknologi ini sangatlah berjasa. Dan dengan teknologi yang akan ditingkatkan, kita dapat mengetahui data-data yang ada di negara tersebut. Dan juga lebih bagus dibuat teknologi yang dapat mendeteksi siapa saja pelaku-pelaku korupsi dan pelaku-pelaku tersebut berhak menerima sanksi berupa hukum pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Michael Pontolondo. Saya mencoba menjelaskan terkait korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang bukan hak seseorang dan dia mengambilnya. Kemudian saya mempersempit ada dua model korupsi, yaitu segi waktu dan segi keuangan. Korupsi itu terjadi karena ada kesempatan dan ketidakpuasan seseorang. Korupsi itu sering terjadi kepada tokoh publik, kemudian kepada petinggi-petinggi pendidikan dan sebagainya. Banyak itu terjadi terkait korupsi itu. Untuk cara penyelesaiannya, kita dari segi pendidikan itu, pertama pendidikan formal. Pendidikan formal itu dari segi pendidikan, di mana peran pendidik itu kepada mahasiswa itu sangat diperlukan, menjelaskan terkait korupsi itu tidak baik, mengambil hak seseorang itu tidak baik, dengan metode-metode pembelajaran yang ada. Kemudian
pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang ada dalam suatu pergaulan. Contoh dalam organisasi, teman-teman ditunjuk sebagai bendahara. Jadi semua pengeluaran anggaran dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Jangan dana organisasi dipakai untuk dana pribadi, itu salah. Itu namanya korupsi. Kemudian pendidikan informal di dalam keluarga, di mana di dalamnya keluarga juga banyak mendidik dari orang tua, yang mendidik dari segi keagamaan, di mana mencuri itu dilarang. Kemudian untuk segi pendidik lanjut kepada pihak-pihak yang sudah korupsi, itu dari segi masyarakat juga bisa, mahasiswa juga bisa untuk membantu pihak-pihak yang korupsi ini untuk ditindaki. Contohnya masyarakat itu bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak KPK terkait laporan-laporan adanya korupsi ini. Dari saya sekian terkait korupsi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Kaunang. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Menurut saya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang milik negara, berupa uang yayasan, uang perusahaan, uang organisasi, dan lain-lain, demi untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama, memberi hukuman berat pada sang koruptor. Yang kedua, tanamkan nilai religi, yaitu takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah pemimpin yang berintegritas, yaitu menjadi contoh bagi setiap anggotanya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang korupsi. Menurut saya, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, namun tidak memikirkan resiko yang diambil. Misalnya dalam suatu perusahaan, jika salah satu oknum melakukan korupsi dengan menyalahgunakan sarana atau kewenangan atau dana yang ada di dalam perusahaan itu, namun tidak memikirkan resiko yang diambil. Gile. Perkenalkan, nama saya Bella Tumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan pendapat saya tentang korupsi dan perilaku koruptif. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan korupsi. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Itulah pendapat saya. Terima kasih.